وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Mazhab kita Muhammadi. Muhammadi ini bukan Muhammadi, bukan. Apa adanya, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dan Allah. Gitu. Jadi nggak kemana-mana, gitu loh. Sudah tidak mau menukil ucapan ulama, sudah tidak banyak menukil ucapan ulama, tapi membuat pendapat-pendapat sendiri. Menyimpulkan sendiri makna musyrikah, makna solihah misalnya. Dalam hal masalah ini diartikan sesuai dengan pendapatnya atau pendapat golongannya. Ini kalau saya lebih parah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita semua tetap istiqamah di dalam kebenaran, istiqamah dalam menegakkan kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Tetap semangat berdakwah, tetap semangat untuk selalu berusaha menjadi lebih baik, tetap semangat belajar, tetap semangat istiqamah dalam sunnah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah kita sudah mendengar beberapa hari yang berjalan ini, yaitu bagaimana saudara tua kita sudah menyampaikan atau mengadakan asrama. Saudara tua kita juga mengadakan asrama Kitabun Nikah, kitab tentang pernikahan. Alhamdulillah berjalan sukses. Alhamdulillah kita sedikit-sedikit juga mendengar penyampaian-penyampaian, walaupun sedikit, dari 0,00 berapa persen mungkin. Nah, saya hanya ingin menanggapi salah satu dari Dewan Guru, yaitu Al-Ustadz Fawaz LC. Beliau adalah ulama muda. Ulama muda yang bergelar LC, lulusan Ma'had Haram. Beliau salah satu pemateri di antara beberapa pemateri. Dalam nasihat cuplikannya saya tertarik ingin bertanya kepada beliau. Ada beberapa hal pertanyaan tentang tanggapan atau tentang pernyataan beliau tentang bahwasannya jukam itu tidak bukan jukam ya, artinya dalam penulisan kitabun nikah itu tidak banyak mengambil, atau bahkan mungkin tidak banyak mengambil qaul ulama. Artinya dia langsung mengambil kepada matan hadis, kemudian ayat Al-Quran, dan tidak banyak mengambil qaul ulama. Silahkan dengarkan ucapan Al-Ustadz Fawaz LC. Monggo. Sedikit cerita mengenai himpunan Kitabun Nikah yang akan kita kaji. Memang beberapa akhir-akhir ini banyak laporan kendala-kendala tentang masalah pernikahan, sehingga dari keimaman menanyakan apakah sudah ada juklak-juklaknya, apakah sudah dikajikan. Ya, kita menjawabnya belum. Nah, sehingga dari keimaman meminta untuk dimusyawarahkan, disusun himpunan Kitabun Nikah seperti himpunan-himpunan yang sudah-sudah, sehingga harapannya dari keimaman buku ini sebagai pegangan untuk seluruh jamaah dalam urusan pernikahan.
baik aturan-aturan pernikahan, baik bagaimana ketika setelah menikah, baik bagaimana cara menjaga hubungan ketika menikah, ketika sudah menikah, yaitu lewat contoh-contoh atau aturan-aturan yang sudah disampaikan oleh Allah dan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan mungkin bisa dilihat sekilas dari himpunan yang Kitabun Nikah itu, karena kita dari zaman Mbah Nur Hasan almarhum memang didikannya itu jamaah itu ya Quran hadis apa adanya, jadi nggak mengedepankan aqwalul ulama atau ulama-ulama fikih, tidak. Ulama fikih, aqwalul ulama itu hanya sebagai pendukung. Yang utama adalah bagaimana hadisnya, bagaimana Qurannya. Bahkan kita guyonannya pun ketika ditanya mazhabnya apa, mazhab kita Muhammadi. Muhammadi ini bukan Muhammadiyah, bukan. Apa adanya, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dan Allah, gitu. Jadi nggak kemana-mana, gitu loh, nggak kemana-mana. Jadi mazhabnya apa? Mazhabnya ya Quran hadis itu, gitu loh. Sehingga kalau bisa dilihat itu, ya ini nukilan dari Al-Quran, nukilan dari Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah, dan insya Allah sekitar itu, tidak kemana-mana, gitu. Dalam penegasannya juga di dalamnya mengatakan bahwa beliau tidak, bahwasannya jamaah Jokam ini tidak memang langsung merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam bahasa guyon katanya, madhabnya apa Jokam ini? Madhabnya adalah madhab Muhammadi, katanya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Guyonan seorang ulama kadang-kadang garis bawah itu menjadikan hal sebuah hujah. Benar berarti awake dhewe langsung. Benar berarti kita itu langsung merujuk kepada Nabi Muhammad tanpa qaul-qaul ulama. Ya, saya dalam hal ini akan menanyakan beberapa pertanyaan karena saya tidak sebanding dengan beliau. Beliau cukup tinggi dari secara strata, beliau LC, dan sedangkan saya hanya sarjana pendidikan Islam yang lulusan lokalan sini aja, lokalan Indonesia. Ya, ada pertanyaan dari saya kepada beliau, hanya 3 pertanyaan saja yang tidak kalah jauh, yaitu pertama adalah tentang yang masih ada erat hubungannya tentang bahwasannya Jokam menganut madhab atau menganut Muhammadi, langsung merujuk kepada matan-matan, tidak banyak mengambil ucapan-ucapan ulama. Nah, terkait dari situ saya hanya bertanya 3 pertanyaan tentang hal itu, yaitu yang ada di dalam kitab yang sudah diasramakan, yaitu Kitabun Nikah. Dari kitab yang sudah diasramakan yaitu Kitabun Nikah, saya hanya bertanya tentang 3 halaman yang merujuk kepada pemahaman Muhammadi. Itu bagaimana, dan menurut Anda bagaimana? Silahkan nanti dijawab. Saya senang dan sering bertanya kepada ulama-ulama muda ini, seperti kemarin Pak Bambang juga saya tunggu sampai sekarang, saya nggak tahu jawabannya di mana, apakah di forum-forum pengajiannya atau di mana. Saya tunggu pada pertanyaan saya itu lewat YouTube. Saya juga pengen jawabannya juga lewat YouTube, tapi insya Allah sudah dijawab, tapi mungkin saya nggak buka aja. Saya nggak tahu soalnya channelnya apa, saya nggak tahu. Soalnya channelnya itu biasanya tertutup, tidak boleh di-share, tidak boleh di-upload, dan lain sebagainya. Nah, terkait masalah itu, saya mau bertanya tentang Kitabun Nikah, yaitu yang pertama adalah halaman 9. Di situ disebutkan dari dalam halaman 9 hadis dari Abdullah bin Amr. Kita baca ya, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Rawahu Muslim fi Kitabin Nikah. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia adalah mata. Apa mata? Mata itu kesenangan.
Wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baiknya kesenangan dunia adalah al-mar'atus sholihah, yaitu perempuan yang sholihah. Dalam hal ini saya hanya bertanya, ya, kriteria apa? Kriteria bagaimana mar'atus sholihah menurut pandangan Ustadz Fawaz LC dalam pandangan Muhammadi? Apakah pandangannya seperti jawabannya seperti Jukam yang selama ini adalah mar'atus sholihah itu mar'ah yang perempuan yang dari kalangan Jukam saja, atau perempuan-perempuan yang sholihah yang di luar Jukam? Sekali lagi, ini bukan ta'dil, ini bertanya. Jadi ini bertanya, hanya bertanya saja. Kalau memang harus sesuai dengan Jukam, misalnya pendalilannya bagaimana? Kalau hanya sholihah misalnya, lalu kriterianya bagaimana? Kalau merujuk kepada Muhammadi, kepada Nabi Muhammad, berarti sholihah itu bagaimana? Apakah ada terkekang pada suatu golongan saja atau bagaimana? Ini pertanyaan. Sekali lagi saya tidak menta'dil, karena beliau LC, itu nanti kelasnya sama-sama LC atau MA atau doktor. Kalau saya tidak pantas lah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah halaman 29. Halaman 29 disebutkan dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdun mu'minun khairun min musyriki walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar. Wallahu yad'u ilal jannah. Wal maghfirah bi'idnih. Wal maghfirati bi'idnih. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadakkarun. Yang kedua pertanyaan saya adalah, di situ diterangkan tentang dilarang, kamu laki-laki dilarang menikah kepada perempuan musyrik. Kamu laki-laki orang iman dilarang menikah kepada perempuan musyrik, sehingga hatta yu'min, sehingga dia beriman, Dan sebaliknya walinya orang iman, wali perempuan iman dilarang menikahkan anaknya perempuan kepada laki-laki musyrik hatta yu'minu, sehingga dia laki-laki itu beriman. Nah, maka saya bertanya juga, makna musyrik menurut pandangan Ustadz Fawaz atau Jukam yang diwakili oleh Ustadz Fawaz itu bagaimana? Bagaimana? Apakah musyrik yang sesuai apa? Yang musyrik yang menyembah berhala atau bagaimana? Saya juga nggak tahu. Ini bertanya. Saya sekali lagi tidak menta'dil, tidak. Itu bukan ranah saya dan saya tidak mampu. Secara keilmuan ya lebih jauh. Tapi hanya bertanya saja ya. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan sama di halaman 29. Di nomor hadis 36. Yaitu haddatsana Qutaibah, haddatsana Lais an-Nafi, anna ibn Umar Karena ada sampai Ibnu Umar idza suila an nikahin nasraniyati wal yahudiyah. Kangen nih ngaji kaya ngene iki mbiyen. Mbiyen bendino saya kira tahu ngaji ngene iki. Atau ngaji model makna satu persatu itu kangen ya, Nak. Suatu saat jadi Ibnu Umar ditanya tentang menikahi perempuan yang Nasrani maupun Yahudi. Qala berkata sampai Ibnu Umar, "Innallaha harramal musyrikat 'alal mu'minin." Sesungguhnya Allah telah mengharamkan musyrik, perempuan-perempuan musyrik kepada orang-orang iman. Wala a'lamu minal isyraki syai'an akbar min an taqulal mar'atu rabbuha Isa. Padahal wahwa abdun min ibadillah. Katanya Ibnu Umar mengatakan, sesungguhnya Allah telah mengharamkan musyrik, perempuan musyrik kepada laki-laki yang beriman. Dan saya, katanya Ibnu Umar mengatakan, saya tidak mengetahui kesyirikan yang lebih besar daripada perempuan yang telah mengatakan bahwa Isa sebagai Tuhannya. Padahal Isa adalah abdun min ibadillah. Dia adalah hamba dari hamba-hambanya Allah. Jadi menurut Abdullah bin Umar, perempuan yang terlarang dinikahi adalah perempuan yang mengatakan bahwa Isa sebagai Tuhannya mutlak. Ini di sini ya. Itu yang baru dikatakan musyrik menurut Abdullah bin Umar.
saya juga bertanya kepada siapa? Al-Ustadz Fawaz LC, bagaimana dengan dalil ini? Ini maksudnya bagaimana? Apakah ini memberi celah kepada pemuda-pemuda atau warga Jukam untuk menikah selama dia tidak menyembah atau selama dia tidak menganggap Isa sebagai Tuhannya? Allahu a'lam. Dari dua pertanyaan itu ternyata saya temukan jawabannya di sini sebenarnya. Jadi selama ini silakan bebas Anda, saya katakan para remaja-remaja, para pemuda-pemuda sudah dijawab di halaman tadi, di halaman 29 tadi sudah dijawab. Antum-antum semua, para remaja-remaja, jamaah, silahkan bertanya kepada mubalik-mubalik kelompoknya, maksudnya ayat dalil ini bagaimana maksudnya. Sudah jelas padahal ya, katanya merujuk kepada Nabi. Ya, kalau pelajaran Nabi berarti ya sudah. Ini ucapan sahabat ya ini, hadis mauquf namanya ya, sahabat. Berarti ya sudah merujuk ke situ aja. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Ada 3 pertanyaan itu, silahkan dijawab kepada Ustadz Fawaz LC, dijawab dengan YouTube-nya, alhamdulillah, sehingga saya juga mendengar penjelasan Anda. Kemudian saya menanggapi tentang madhab atau Muhammadi tadi, saya sedikit menanggapi. Jadi memang benar merujuk kepada itu langsung kepada Nabi. Tidak banyak menukil ucapan-ucapan ulama. Ya memang benar, itu lebih aman katanya. Tetapi yang lebih parah adalah sudah tidak mau menukil ucapan ulama, sudah tidak banyak menukil ucapan ulama, tapi membuat pendapat-pendapat sendiri. Menyimpulkan sendiri makna musyrikah, makna solihah misalnya. Dalam hal masalah ini diartikan sesuai dengan pendapatnya atau pendapat golongannya. Ini kalau saya lebih parah ini. Tidak mau menukil ulama-ulama yang muktabar, yang sudah mempunyai kitab ratusan. Seperti di belakang saya itu mungkin para ulama-ulama. Tidak banyak menukil itu, tapi justru membuat kesimpulan-kesimpulan, membuat pemahaman-pemahaman sendiri yang mulai akar bawah sampai atas. Mulai dari atas sampai bawah memahami pendalaman seperti itu. Tentunya berpernikahan, semua orang yang selain golongannya dianggap musyrik dan lain sebagainya. Salam akal sehat, salam akal selamat, salam akal waras. Tetap semangat berdakwah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la yakhafuna laumata laim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر